mati 50 tahun ke depan, anak cucu kita melarat apa kaya? Hidupnya enak apa sengsara? Ya kita nggak tahu, kita sudah mati. Bahwa anak cucu kita ditolong Allah, dimudahkan Allah, itu hanya bisa diminta lewat doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 1400 tahun lebih. Sekarang dzurriyyah anak cucu Rasul hidupnya makmur, enak-enak. Kepada mereka Rasul tidak mewariskan duit maupun harta, tapi Rasul setiap malam berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak cucu Sunan Ampel sudah 600 tahun lebih, sampai sekarang anak cucunya makmur, mulia, barokah. Bukan Sunan Ampel mewariskan harta, tapi setiap malam Sunan Ampel berdoa. 500 tahun ke depan anak cucu masyarakat Jember niki kaya apa jadi kere? Enak apa sengsara? Bantu mereka lewat doa, dan doa yang ijabah, doa ba'da salat. Mbok yo ba'da salat Bu, sempatkan untuk seluruh anak cucu saya lahumul Fatihah, minimal gitu. Kita mati tapi sudah meninggalkan berkah doa Fatihah ratusan kali untuk anak cucu. Semoga itu diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, jaga sholat, siap? Halo? Jaga sholat, siap? Yang sholat jangan hanya saya, jangan hanya sampean, jangan hanya orang tua. Pastikan anak abejeng mantona, abejeng kompoina, abejeng tapi, abejeng. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Didik, ajari, perintah, biasakan keluargamu, anakmu untuk terus mendirikan salat. Halo? Ini Islam semua kan? Mbok yo kalau dibacakan Quran itu diperhatikan. Ini bukan guyon, jangan dihina. Ya, itu menghina. Allah jangan dihina. Cuman nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Wa'mur ahlaka bis salat. Mas, hadap sini mas. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahlah, ajari, didik anak-anakmu untuk terus mengerjakan salat. Wastabir alaiha, sabarlah mendidik anak salat, telaten mengajak anak salat. Halo? Halo? Kalaupun gara-gara ngajak anak salat kerja sedikit terganggu, dodolan sedikit terganggu, jualan agak terganggu, nggak apa-apa. Lanas alukarisko. Allah berfirman, kami tidak minta kamu untuk numpuk-numpuk rezeki. Kami tidak merintah kamu menumpuk duit. Kami perintah kamu untuk takwa, menegakkan salat. Wal aqibatu littaqwa. Surga untuk mereka yang bertakwa kepada Gusti Allah. Apa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi tentang sholat. Insya Allah mereka kita yang rajin menjaga sholat, rizki dimudahkan Allah, amin. Apalagi sholatnya senantiasa berjamaah.
Insya Allah rezeki nyalon DPR gampang Bun, gampang, asal menjaga sholat, asal berjamaah. Bapak Ibu ada yang pernah umroh? Ada ya? Sama lihat orang Mekah, sama lihat orang Madinah hanya jualan siwak. Siwaknya nggak banyak, di sajadah beberapa tumpuk. Tempo hari saya umroh, untuk oleh-oleh saya belanja siwak. Uang kembalinya sekitar 70 real, duitnya 100 real. Tak pikir nggak bisa apa nyusui itu apa? Tak pikir dia nggak punya duit untuk sosok. Ternyata apa? Dari sakunya ini dia ambil duit real segini kira-kira. Kalau dirupiahkan bisa 15 juta lebih. Hanya jualan siwak, tapi duitnya jutaan. Kaya. Di mana kunci keberkahannya? Ternyata si penjual-penjual di Madinah itu Bu, begitu dengar adzan langsung berangkat berjamaah. Habis jamaah jualan lagi, dengar adzan lagi, jamaah lagi. Persis ring Jember Bun. Pas anyar rep bengeding azan pleman Bun, langsung jamaah. Engki insya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu sendiri santri-santrinya Ki Mas Duki Mahfud, Kota Malang, dulu Rois Suriah Jawa Timur, Romo Ki Haji Mas Duki Mahfud. Saya termasuk santrinya. Gus Haris Abdul Haris yang punya pondok sini, dosen Jember, itu santrinya. Ustadz Pujiono atau Ustadz Hamid, sekretaris PCNU Jember, itu santrinya. Rata-rata santrinya hidupnya enak, barokah di mana-mana. Apa kuncinya Ki Mas Duki Mahfud? Mewajibkan santri kalau sholat harus berjamaah. Kiai sendiri kalau pulang dari kampus lalu telat berjamaah, kami santrinya disuruh sholat lagi, mengulangi dan berjamaah bersama kiai, sehingga dengan begitu kiai sholatnya senantiasa berjamaah. Kiai punya anak 9, semua sukses. Santrinya yang saya tahu rata-rata juga sukses, jadi rektor, pembantu rektor, dan segala macamnya. Kuncinya berjamaah. Semoga yang mau memperhatikan ngaji ini dan dilaksanakan, berkah dunia, berkah akhirat. Perkara nggak ngereken pengajian, jentung dewe. Wong didongakne nggak ngereken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sebegitu pentingnya sholat, saya akan sedikit menyinggung tentang sholat. 1. Takbiratul ihram itu bacanya harus Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Mari. Contoh-contoh bacaan takbir yang salah. 1. Allahu Akbar. Akbar itu salah. Jangan dibaca akab. Akab itu salah. Harus Allahu Akbar. Nomor 2, contoh yang salah. Allahu Akbar itu salah. Dan sholatnya batal. Karena takbiratul ihram itu rukunnya sholat. Contoh ketiga, bacaan takbir yang salah. Allahu Akbar. Bukan akbar tapi Allahu Akbar. Hati-hati baca takbiratul ihram harus benar.
Yang kedua, Fatihah. Fatihah itu rukun sholat. Titik kesalahan Fatihah: satu, nyolong nafas di ayat terakhir. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nyuri, nyolong nafas, sholatnya nggak sah. Contoh lagi Fatihah yang nggak sah, Bismillah harus dibaca. Kita ikut madhab Syafi'i, nggak baca Bismillah, maka sholatnya nggak sah karena Fatihahnya juga tidak sah. Atau baca Bismillah tapi bacanya nggak fasih. Contoh, harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, bak kasroh bi, ketemu sin mati bis, tapi bacanya bukan Bismillah. Beberapa imam bacanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, semil, Allahu Akbar, Bismillah. Ada dengar begitu? Ada, nggak sah karena baknya hilang. Pastikan baca Bismillah, Bismillah. Semoga yang memperhatikan sholatnya sah. Perkara nggak memperhatikan nggak sah, tanggung sendiri. Ketiga, bacaan salam. Salam itu rukunnya sholat. Beberapa contoh bacaan salam yang tidak sah. Contoh, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sah itu. Jangan dibaca assalamualaikum, jangan begitu. Al ketemu sin as, bacanya harus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ulangi, innaka hamidum majid, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beberapa imam bacanya innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Selam, enggak sah wong selam. Paham? Ini beberapa kesalahan yang kadang kita lakukan nggak terasa kalau itu salah. Berikutnya, menoleh ketika salam. Noleh itu cukup pakai pipi, nggak boleh dadanya ikut noleh. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, gitu aja. Assalamualaikum, gitu aja. Beberapa imam assalamualaikum, itu nggak boleh. Assalamualaikum. Cara menghadap kiblat, masjid sudah kiblat agak ke kanan. Jember ini sekitar 20 derajat, 21, masjid sudah kiblat, sajadahnya imam masih di masjid sudah nyerong 20 derajat, sajadahnya imam diserongkan lagi 20 derajat, berarti dia ngadep 40 derajat. Itu India, mas, bukan Mekah. Kuwait nggak sampai 40 derajat. Mohon imam yang suka nyerongkan sajadah padahal masjidnya sudah kiblat, mohon jangan begitu. Saya tadi mampir sholat duhur di Ambulu, pasar Ambulu kiri, kira-kira berapa meter ada masjid kiri jalan. Ya gitu, masjid itu sudah nyerong kanan, sajadahnya imam masih di. Terus apa perlunya? Menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat.
Kalau kita sholat di masjid dan ketika akan bangun sudah di kiblat, mohon-mohon kiblatnya ikut garisnya soft saja, jangan ngarang kiblat sendiri. Paham? Perkara sholat di rumah, yang tahu kiblatnya rumah kamu sendiri, ya monggo, sajadahnya mau diserong berapa ya zaman kiro-kiro sendiri, wong rumahmu dewi.